Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Yang terhormat para narasumber Fokus Group Discussion Seskual tahun ajaran 2021, Bapak Profesor Insinyur Purnomo Yusgiantoro, MSc, MA, PhD, IPU, Senior Advisor Kepala Staf Kepresidenan, Ibu Dr. Randa Jaleswari Pramoda Wardani, MHum, Deputi 5 Staf Kepresidenan, Bapak Bebep AKN Junjunan SH LLM, Dirjen Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Laut atau yang mewakili, Laksamana Pertama TNI Arya Cakrawibawa MA GDIS, Kepala Dinas Informasi dan Pengolahan Data Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Kresno Buntoro SH LLM PhD, Kepala Dinas Hukum Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Dato Rusman SN SE MSI, Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada 1, Bapak Insinyur Dwi Susanto PhD, Senior Research Scientist, Institut Teknologi Bandung, Bapak Profesor Dr. Edwin Aldrian, PH, MSc, Profesor Meteorologi and Climatology, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Bapak Budi Wijaya Sucipto, PhD, Dosen Tetap Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Yang saya hormati Wadan Seskual, Kapus Jianmar, Kakordos, para pejabat utama Seskual, para perwira staf, dan para perwira siswa Dikres Seskual Angkatan ke-59 tahun ajaran 2021 yang saya cinta dan banggakan, serta seluruh peserta FGD yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas rahmat dan ridhonya. Pada hari ini, kita bisa hadir dalam kegiatan Fokus Group Discussion Seskual tahun ajaran 2021 secara virtual, dalam keadaan sehat walafiat. Selaku Komandan Seskual, saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang, serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat para narasumber, atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir secara virtual, sekaligus sebagai pembicara dalam kegiatan FGD Seskual tahun ajaran 2021 di sela-sela kesibukan yang ada. Hadirin yang saya hormati, FGD yang dilaksanakan saat ini merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan berdasarkan program kerja Seskual tahun ajaran 2021 sebagai salah satu wadah bagi para perwira, peneliti, dan dosen dalam menyampaikan gagasan akademis untuk dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan sesuai dengan tema FGD, yaitu FGD Bidang Manajemen dengan tema Prospektif Pengembangan Sumber Daya Laut Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 dalam rangka mewujudkan TNI AL yang profesional, modern, dan tangguh. FGD Bidang Operasi dengan tema Menyikapi Aktivitas Militer Asing di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. FGD Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan tema Unmanned Underwater Vehicle, Peluang dan Ancaman bagi Pertahanan Indonesia. Serta FGD Bidang Kejuangan dengan tema Pemimpin yang Berkarakter dan Visioner Mewujudkan Indonesia Maju. Hadirin yang undangan dan perwira sekalian yang saya hormati, sesuai dengan tema FGD yang saya sampaikan, hal tersebut merupakan tema yang dirumuskan sebagai suatu hal penting yang menjadi perhatian kita, yaitu dengan mengikuti perkembangan di lingkungan strategis yang menggambarkan kecenderungan secara global, regional, dan nasional yang semakin dinamis dan kompleks, sehingga kita dituntut untuk mampu beradaptasi dan mengembangkan diri untuk membangun bangsa dan negara Indonesia menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, harapan kita melalui FGD ini akan diperoleh tambahan wawasan dan pemahaman bersama sesuai dengan tema FGD di tiap-tiap bidang,
sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas-tugas kita ke depan. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengajak para peserta FGD agar mengikuti FGD ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya mohon dengan hormat kepada para narasumber untuk dapat menularkan ilmu dan pengetahuan yang terbaik pada kegiatan ini, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam pada diskusi. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, serta dapat memberikan hasil yang optimal. Tidak lupa, saya mengingatkan kepada peserta FGD untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Demikian sambutan saya. Akhirnya marilah kita memohon dan berdoa. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan perlindungan kepada kita dalam mengiringi setiap langkah pengabdian dan dharma bakti kepada bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Sekian dan terima kasih. Dharma Wiratama. Selesai. Demikian tadi sambutan Komandan Seskoal. Dan sebelum kita ikuti acara selanjutnya, kami informasikan bahwa jalannya fokus group discussion akan dibagi menjadi 4 ruang kelompok, dan masing-masing kelompok akan dipandu oleh moderator. Adapun moderator bidang manajemen yang berada di ruang amphitheater Gedung Samadikun, Mayor Laut Kesehatan Dr. Gigi Ali Thomas, spesialis radiologi oral dan maksilofasial. Moderator bidang operasi yang berada di ruang amphitheater Pusoyu, Mayor Laut Pelaut Profit Ariantoko. Moderator bidang iptek yang berada di kelas A Gedung RE Marta Dinata, Mayor Laut Elektronika, Fajar Nugroho ST, dan moderator bidang kejuangan yang berada di kelas B Gedung RE Marta Dinata, Mayor Laut Suplai, Suwandi SPD, ST MPC, Siti MP. Hadirin, selanjutnya kita ikuti jalannya fokus grup discussion Seskoal tahun 2021, dan kami sampaikan untuk menuju ke masing-masing kelompok. Kami mohon berkenan untuk mengeklik undangan yang berada di layar monitor. Kami silahkan. Berbicara tentang masalah kemaritiman dikaitkan dengan kondisi iklim di negara kepulauan bagi penerima penganugerahan Habibie Award periode 20 tahun 2018 dari Yayasan Sumber Daya Manusia dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Habibie Center bidang ilmu rekayasa adalah hal yang sangat erat dengan dunia tokoh yang satu ini. Adalah Profesor Dr. Edwin Aldrian, seorang profesor bidang meteorologi dan klimatologi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Lulusan pendidikan sarjana di Departemen Teknik Fisika di Universitas McMaster Kanada tahun 1993. Kemudian program Magister Institut Hydrospheric dan Sains Atmosphere di Universitas Nagoya, Jepang pada tahun 1998. Baginya belajar, mengajar, membaca, dan meneliti telah menjadi bagian dalam hidupnya. Oleh karena itu pantaslah deretan tulisan yang termuat dalam sejumlah jurnal, media, dan tulisan ilmiah telah digoreskan oleh pria yang lahir di Jakarta 2 Agustus 1969. Penghargaan dalam Habibie Award yang pernah diraihnya adalah sebagai bentuk kepercayaan dan penghargaan karena dinilai sangat aktif dan berjasa besar dalam menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan berbagai kegiatan iptek yang baru.
Baiklah, marilah kita langsung simak bersama paparan presentasi dari yang terhormat Profesor Dr. Edwin Aldrian. Kami persilahkan. Silakan Profesor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta dari kelas A untuk sekolah ini, izinkan saya mohon untuk share screen. Jadi saya ingin bercerita sesuai dengan diminta oleh panitia, yaitu pengalaman saya membuat sebuah sea track glider. Jadi saya membangun sea track glider pada tahun 2015 dan 2016, yaitu sea track glider buatan anak bangsa, karya anak bangsa. Jadi waktu itu kami di BMKG bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung, kebetulan jurusan profesor di bidang saya sendiri adalah Profesor Meteorologi dan Klimatologi BPPT, dan saat ini sedang mewakili Indonesia bekerja di IPCC Working Group 1 Vice Chair. IPCC adalah International Panel on Climate Change. Jadi masalah Dewan Panel Dunia untuk Sains Perubahan Iklim Dunia. Jadi saya bekerja di sana dari tahun 2015. Jadi sebagian kerjasama ini adalah dilakukan pada waktu saya menjabat di Pusdibang BMKG. Makanya glider membawa baterai, tapi baterainya dipakai untuk keperluan lain seperti komunikasi, pengolahan data, dan sebagainya. Jadi apa glider seperti ini? Jadi Indonesia adalah negara maritim yang 71% wilayahnya adalah lautan, dan kita juga perlu untuk mengukur perairan atau lautan yang ada di sekeliling kita. Lalu biasanya untuk monitoring laut itu sangat mahal sekali. Di sini ada Pak Dr. Dwi Susanto berlayar, dan baru saja berlayar dari Banyuwangi ke wilayah Maluku Utara. Jadi sangat mahal sekali. Ya, ini adalah teknologi baru yang dia dapat menyelam dan bekerja terus gliding ke lautan tanpa kebutuhan energi atau tenaga. Nah ini ada bekerja sendiri secara mandiri dengan sensor dan navigasi, dan dapat dilakukan mengukur tadi. Yang saya lakukan adalah bekerja sama antara BMKG dengan ITB untuk merealisasi pembuatan uji coba glider yang bisa dioperasikan di Indonesia. Jadi kita melakukan pengukuran suhu dan salinitas di laut, sistem navigasi permukaan dan dalam air, juga dapat melewati rintangan, jadi mendeteksi apakah sampai dasar laut atau sebagainya. Jadi sifatnya ini adalah bergerak terus menerus, naik turun, dan juga dapat diatur arahnya, karena waktu dia muncul ke permukaan laut, terjadi komunikasi dengan antara glider dengan pengontrolnya. Biasanya memakai telepon satelit. Nah, telepon satelit ini akan menyampaikan sinyal-sinyal apakah glider belok kiri, kanan, dan sebagainya. Jadi bisa dengan kedalaman sekitar 200 meter, lalu ada sistem darurat untuk kalau dia menyentuh dasar dari samudra. Jadi kontrol dan monitoring juga berbasis web, ini bisa dilakukan ini gampang, dan komunikasi via satelit telepon. Jadi uji coba yang kami lakukan, pertamanya ada skala kolam itu di ITB Bandung. Lalu yang kedua di Bendungan Jatiluhur kita melakukan uji coba, dan yang tahap ketiga kita melakukan di Kepulauan Seribu, itu wilayah Kepulauan Seribu. Jadi unsur kerjasamanya antara kami dari waktu itu BMKG, antara saya dengan Profesor Bambang Trianto Trilaksono yang pernah jadi wakil rektor ITB, dan dia adalah bagian dari jurusan elektroteknik, dan waktu itu kita dibantu oleh sebuah perusahaan swasta yang bekerja sama untuk pengadaan peralatan ini. Sistem komunikasi data untuk glider itu, dan juga untuk sampling oceanografi, kerjasama dilakukan saat menjabat di Bank BMKG. Jadi ini adalah glidernya, ini tingginya sekitar hampir di atas 1,6 meter, jadi itu
setinggi orang dewasa. Dan di bagian belakang seperti Bapak lihat ini ada propeller. Ini bekerjanya sebenarnya tidak terlalu penting. Lalu ada sirip seperti pesawat dan dia menurun atau naik, dan ada juga sayap belakang tadi, sayap tengah yang kuning, sayap belakang yang merah putih ini. Jadi dia melakukan inertial measurement unit yang berfungsi mendapatkan informasi dinamika dari wahana, parameter lainnya, sudut, kecepatan, rotasi glider. Lalu ada juga mini CT berfungsi mendapatkan temperatur suhu konduktivitas. Biasanya kalau ini kita dalam di laut itu melakukan pakai rosette. Rosette itu melakukan pengukuran dari parameter laut. Yang penting juga adalah altimeter yang berfungsi mendapatkan informasi kedalaman wahana, apakah sudah menyentuh dasar samudra dan sebagainya. Ini cara bekerjanya seperti pengendalian di pesawat terbang. Jadi ada rolling, sudut pitching, dan sudut horizontalnya, sumbu vertikalnya, sumbu Y. Nah, ini ada komponen-komponen tersebut dari ini dapat ditampilkan secara 3 dimensi, dan ini bisa kita kontrol dengan komunikasi antara wahana dengan pengontrol yang ada di pusat komando. Jadi gliding mechanism ini terdiri dari gerakan sensor yang dia naik atau menurun. Ini pada dasarnya itu diatur oleh buoyancy engine. Ini ada nilai buoyancy-nya. Jadi bersifat cara tenggelamnya cumi-cumi, Pak. Ini cara tenggelam cumi-cumi. Ini cara kerja dari buoyancy engine-nya. Jadi buoyancy engine ini dia bisa bekerja untuk tenggelam, dan waktu dia mengapung itu sebenarnya hanya melepas saja, dan dia bekerja untuk tenggelam itu. Nah, itu dia waktu tenggelam dia akan melihat sampai dia memantau apakah sudah sampai dasar samudra atau kedalaman yang dituju, dan kemudian dia mengatur rudernya sudut kemiringan dan akan menaik kembali. Jadi itu yang bisa cara kerjanya pakai sistem dari buoyancy tadi. Jadi mekanisme utama dari buoyancy engine ini yang saya bilang ini, mesin utama dari mekanik dari alat ini mengeluarkan seluruh fluida dari kantong ke dalam kantong luar. Dengan begitu glider akan terangkat ke permukaan. Jadi apabila tidak tersangkut apapun. Pada saat yang bersamaan sebuah lampu diaktifkan, lalu mayoritas sistem elektronik nonaktifkan kecuali sistem utama. Jadi ada kantung utama letaknya dalam kompartemen 3 ini, dan letaknya di luar ini ada di bawah kompartemen 3, jadi kantong luarnya dari dom ini. Jadi saat fluida dipindahkan dari kantong luar, volume glider membesar sehingga gaya buoyancy lebih besar daripada gaya gravitasinya. Dan akibatnya glider akan mengapung. Jadi ini yang diatur dari sifat cara kerja buoyancy engine. Ini foto dari glider kami yang menyelam di Kepulauan Seribu. Ini di depannya ada ubur-ubur. Jadi kita melaksanakan penguji laut di wahana untuk melihat kondisi lapangan, yaitu menentukan massa dan kondisi beban tambahan. Jadi sebenarnya glider ini diberi beban tambahan. Kalau nggak salah kita waktu itu sampai 9 kilo. Jadi untuk mengatur dari wilayah lautan Indonesia, karena Kepulauan Seribu dan Laut Jawa dan sekitarnya itu lautnya sangat dangkal sekali. Jadi kita mengatur dia kalau bisa tenggelam glider ini, dan waktu mengangkatnya glider ini otomatis. Jadi waktu yang diupayakan ini mendatangkan berat pada glider yang 9 kilo tadi supaya dia bisa tenggelam masuk ke dalam sampai dasar laut. Jadi pengujian fungsi-fungsi dasar wahana saat beroperasi hingga kedalaman 20 meter yang tidak dapat dilakukan di laboratorium. Ini kita lakukan di Pulau Seribu. Lalu ada juga pengujian instrumen yang altimeter tadi untuk dalam laut pada kondisi lapangan. Jadi spesifikasinya ini berat dari pada saat di luar air laut, lalu berat pada di dalam air laut, dan beban tambahan yang dibutuhkan sekitar 2,25 kg yang dibutuhkan.
Jadi ini kalau lihat tampak samping dari glider itu, siripnya warna kuning, lalu sirip belakang warna merah putih itu, dan yang bagian terakhir ada propeller yang memutar. Jadi ini ada massa tambahannya itu 1,9 meter. Jadi saya tadi salah baca, bukan 9 kg tapi 1,9 kg untuk menambah titik buoyansinya, titik daya apungnya wahana tersebut. Jadi kita membutuhkan penyeimbang sekitar 10 lempengan yang dari 1,9 meter ini, 1,9 kilo ini untuk menambah daya berat dari glider tersebut. Nah ini kira Bapak, jadi si glider itu akan bekerja naik turun, dia naik turun. Ini bekerja pada sudutnya hanya 15 ke dalam laut, dia tenggelam, dan ketika mencapai hampir dasar laut, dia akan menggerakkan sayapnya dan akan mulai menaik lagi. Ini gerakannya otomatis, jadi pergerakan wahana ini tidak membutuhkan energi karena bekerja berdasarkan buoyancy engine. Buoyancy engine itu adalah mesin mengapung, bekerja berdasarkan prinsip dari cumi-cumi gitu. Hasil dari uji gerak ini yang kami lakukan di Pulau Seribu, wahana glider ini bekerja dalam fase melakukan gerakan seperti timing sequence, jadi tenggelam dan di dasar dan mengapung kembali atas, menunjukkan rangkaian fase yang dilakukan wahana dalam satu gerakan. Jadi hingga kedalaman 20 meter. Saya rasa 20 meter cukup untuk wilayah di Pulau Seribu. Lalu wahana mampu menjalankan fungsi-fungsi dasarnya, melakukan gerakan gliding, gerakan pembukaan, surfacing pada memasuki fase menurun atau fase descent. Propeller wahana dimatikan sesuai dengan prinsip kerja glider, memanfaatkan sudut pitch dan buoyancy dalam melakukan gliding. Saat pengujian wahana meluncur ke dasar laut agak cukup cepat karena kondisi sudut dan awal pitching yang tidak netral, sehingga hampir menyentuh dasar samudra. Itu pada awal-awal dari pemakaian ini dibutuhkan bantuan dari penyelam untuk dapat membantu agar tidak nyungsep hingga ke dasar samudra. Jadi tidak mencegah benturan hingga ke dasar laut, namun dengan begitu proses gliding terjadi secara otonom. Lalu pada saat wahana tersebut mulai naik, asan jadi naik itu, dengan mengatur nilai buoyancy menjadi positif, wahana secara perlahan bergerak ke permukaan. Akan tetapi sudut pitching saat asan tidak sesuai dengan perhitungan karena instruksi dari tim penyelam pada saat awal itu. Jadi wahana kehilangan momentum gerakan transversal. Tidak masalah gitu. Ini ada foto-foto hasil dari yang kami lakukan penyelaman di Pulau Seribu. Yang di ujung kanan kiri itu adalah sebenarnya video. Ini saya juga ada, nanti bisa saya tampilkan. Ini pada waktu dia menyelam dan gliding secara otonomus. Sebagai penutup ya, bisa disampaikan pelaksanaan uji laut wahana glider ini telah diselenggarakan pada tahun 2016 di perairan Taman Nasional Kepulauan Seribu. Hasil pengujian menunjukkan bahwa wahana telah mampu mendemonstrasikan fungsi-fungsi dasarnya untuk melakukan gerakan sliding dan permukaan. Pengembangan selanjutnya yang diperlukan adalah pemasangan dari sistem pencegahan dari tabrakan di dasar samudra, dan juga sistem dari mengukur dari parameter laut dan untuk fungsi monitoring, pengolahan data, dan filtering. Jadi untuk melakukan kalibrasi untuk sistem penyelaman sudah dilakukan, tapi kita akan meneruskan pada sistem untuk instrumentasi kelautan. Jadi dari keperluan pengendali wahana secara otonom. Kami punya prinsip waktu itu, dan saya rasa ini insya Allah baik disampaikan di kawan-kawan sekolah. Kami punya prinsip apapun teknologi yang Cina bisa buat, Indonesia harus dapat juga buat.
Ini prinsip kami dan prinsip inilah yang mendorong semangat kami bahwa kita bisa membuat dan kita bisa. Jadi apapun yang bahasa kita inginkan kita bisa melakukan. Waktu saya mengembangkan glider ini, saya datang ke ITB dan orang ITB sebenarnya tidak percaya karena ada orang Indonesia datang mengembangkan glider ini. Tapi saya yakin bahwa anak putra-putra bangsa mampu, ilmunya mampu, dan mereka meyakinkan saya bahwa mereka bisa membuatnya. Saya juga yakin pada orang-orang ITB tersebut. Jadi demikianlah sebenarnya wahana ini bekerja tanpa energi. Jadi buoyancy engine dan buoyancy engine itu sudah bisa kita kuasain dan kita buat. Jadi ini bisa dikembangkan dan mungkin dari Angkatan Laut, bagian litbangnya dan sebagainya, ingin membuat ini. Jadi saya yakinkan pada bapak-bapak dan ibu sekalian, kita sudah mampu melakukannya. Dan nanti ini akan beredar di lautan-lautan kita karena gliding ini bekerja dikontrol oleh orang yang berkomunikasi antara wahana dengan control room. Jadi dia akan bekerja di gliding di sekitar laut-laut kita dan sebagainya. Jadi kita harus mengetahui teknologi ini. Teknologi ini tidak bersifat ancaman secara fisik, bukan teknologi perang, tetapi mengukur kondisi laut. Nah, kalau kondisi laut kita sudah tahu, itu bisa dipakai untuk perang juga. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ini adalah perkenalan saya dan beberapa yang bisa saya ada Facebooknya, ada Instagram, ada YouTube, dan juga kemarin saya baru daftar Twitter. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian melihat referensi-referensi tersebut. Semoga dapat membuka wawasan dan Bapak Ibu sekalian di sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah. Terima kasih Profesor. Terima kasih kepada Profesor yang telah menyampaikan materi presentasinya. Hal ini mengingatkan kami bahwa implementasi dari sebuah teknik controller ya Profesor diimplementasikan diimplementasikan kepada wahana bawah air itu sangat susah sekali. Ada model matematika dari setiap gerakan, setiap sudut, dan setiap ya itu. Terima kasih. Hal ini merupakan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang sedang dibicarakan di seluruh media elektronik, serta merupakan informasi yang sangat bermanfaat bagi Pasis Dikrek 59. Semoga nantinya informasi ini dapat dan pasti bermanfaat dan menjadi masukan kepada pimpinan di kedinasan baru nantinya. Baiklah,